Kali ini kita akan membahas tentang Rara Santang. Semoga dengan kisah ini dapat memberikan ilmu serta manfaat untuk kita semua. Rara Santang merupakan keturunan dari kerajaan Pajajaran, yaitu dari Raja Prabu Siliwangi. Rara Santang adalah anak kedua dari Prabu Siliwangi. Ia memiliki kakak laki-laki yang bernama Raden Kian Santang. Menurut kisah, dua anak Prabu Siliwangi, Pangeran Cakrabuana atau bernama Walang Sungsang beserta adiknya bernama Nyimas Rara Santang telah masuk Islam. Dikisahkan bahwa saat kelahiran Dewi Rara Santang pada tahun 1427 Masehi, terjadi badai besar serta petir yang menyambar. Dari kejadian itu, Prabu Siliwangi mengucapkan bahwa kelak Rara Santang akan melahirkan raja-raja di Nusantara. Ia tumbuh hingga dewasa di Galukawali dan ayahnya diangkat menjadi raja di seluruh wilayah Sunda. Maka Dewi Rara Santang dipindahkan ke kerajaan Pajajaran di Pakuan, dan istana itu dikenal dengan Sang Bima Narayan. Dikisahkan bahwa ia dari sejak kecil sudah masuk agama Islam, mengikuti agama dari ibundanya yaitu Ratu Subang Larang. Setelah kewafatan ibundanya, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walang Sungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walang Sungsang mengganti namanya sebagai Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara. Saat itu pada tahun 1443 Masehi, Dewi Rara Santang kemudian menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci Mekah. Ketika saat di Tanah Suci, Rara Santang bertemu dengan Sultan Hud, yang berasal dari Mesir. Sultan Hud terpesona dengan kecantikan Dewi Rara Santang, lantas ia memutuskan untuk melamarnya sebagai istrinya. Saat itu, Dewi Rara Santang mengajukan satu persyaratan jika ingin menikah dengannya, yaitu, bila anak pertamanya adalah anak laki-laki, maka ia harus menjadi penyiar agama Islam di Tanah Pasundan, dan syarat itu harus diucapkan secara lantang di Bukit Tursina. Sultan Hud pun menyanggupi persyaratan tersebut. Hingga akhirnya, keinginan Dewi Rara Santang terpenuhi. Ia melahirkan dua anak laki-laki yang bernama Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Kini anak tersebut tumbuh besar dan menjadi penyiar agama Islam di Pulau Jawa. Bahkan salah satu anaknya yang bernama Syarif Hidayatullah menjadi salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Dengan demikian, pepatah dari Prabu Siliwangi ada benarnya bahwa anak dari Dewi Rara Santang menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Menurut kisah, Dewi Rara Santang meninggal dan dimakamkan di kota Cirebon, namun untuk tahunnya hingga saat ini belum ada yang menjelaskan secara jelas. Wallahualam bisawab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran sesungguhnya. Demikian kisah ini, semoga dengan kisah ini dapat terus kita lestarikan, karena banyak mengandung hikmah akan perkembangan Islam di Nusantara.